Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia? Apa-apa? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau apa yang dihadirkan di sini? Ahli nujum. Sudah nanti kami. Saya ahli hukum, bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, kali ini ada video-video menarik ya yang berseliweran di dunia maya, salah satunya di platform TikTok, yakni tentang para aksi para saksi yang dihadirkan oleh paslon 01 yang semakin kesini semakin kesana ya. Sangat menghibur sekali, dan kali ini akan kami hadirkan ke hadapan teman-teman semuanya. Salah satunya ada ahli nujum ya. Ada ahli hukum yang merangkap ahli yang lain, kayak ahli ekonomi begitu. Ada juga saksi yang ngomongnya ngalor ngidul menggunakan bahasa Inggris pula ya. Dan lain-lainnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan video tentang 7 calon saksi paslon 01 yang dikabarkan mengundurkan diri ya. Wah, kenapa kok mereka mengundurkan diri ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen terkait hal itu? Mari kita tonton videonya ya, kurang lebih 10 menitan lah ya. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia? Apa-apa? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau apa yang dihadirkan di sini? Ahli nujum. Sudah nanti kami. Saya ahli hukum, bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Nama saya Arif Patranijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Terakhir ketiga. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden itu dalam pemilu tahun 2004. Pak Putra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik. Saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Di bilik maksudnya? Bukan di bilik, Pak, di kamar. Kamar rumah. Ada 3 orang Di kamar. di situ TPS. TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar
di depan itu ada kamar, ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara, banyak sekali waktu itu. Saya terkejut loh, itu mau dibawa kemana katanya saya. Langsung masuk ke kamar, saya menunggu dulu tanya ke KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu, Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan. Siap. Fotonya di Diserahkan bawahnya. ke kuasa hukum nanti. Siap. Siap. Nyoblosnya tahu. Waktu nyoblos saya tahu, Pak. Kan saya buka pintu itu terkejut dia, Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video, cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik, Pak. Saya foto ada. Ada kelihatan nyoblos nomor berapa? Ya. Ada. Apanya? Yang dicoblos nomor berapa tahu? Kelihatan di foto Bapak. Oh, di foto saya tidak kelihatan coblos berapa. No, 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 no. Astagfirullahaladzim. Di mana itu Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Polda. Jadi 176 kepala desa. Sejak kapan ya ada Polda Karanganyar? Polda Karanganyar. Tahu dari mana jumlah itu? Oh, saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri, ya. Yang hebat lah kau itu. Hah? Bisa kau saksikan orang joblos di TPS? Hah? Berarti di sini kau yang salah. Jangan-jangan kau saksi-saksi settingan enggak? Bisa kau saksikan orang joblos di TPS, dah hebat lah itu. Kau sudutkan 02. Hati-hati kau, Butet. Jangan nanti saksi jadi terdakwa. Pada tanggal 8 Februari, sekitar pukul 16.30, saya ke Sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksananya saya serahkan sama ketua RT, Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Oh, tidak tahu selanjutnya. Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan sini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Ibu Yuliarti. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya. Ya. Supaya diisi gitu ya. Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 109. 109. Terus ini 11 ya? 13. Baik. 1 surat suara tidak sah. Berapa yang dia coblos tahu? Sepengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Tahu dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya. Boleh mau masuk TPS? Boleh. Di bilik itu? Saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Iya. Terus nyoblosnya bukan di bilik? Nyoblosnya di bilik. Di bilik. Bagaimana bisa tahu, kan ketutup? Saya aja dengan istri saya masuk itu noleh samping nggak bisa loh.
Anda duduk di tempat duduk saksi bagaimana? Terlihat secara langsung, Mbak. Loh, kan kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Iya, saya punya rekaman videonya. Oh, bukan. Kita tangkap dulu dengan visual secara sederhana dulu. Anda kan duduk di deretan saksi. 10 saksi amin mundur jelang sidang MK. Loh. Kenapa tiba-tiba mundur? Katanya mau berjuang sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Disebutkan ada 5 yang mengundurkan diri sebelum mulai sidang MK. Dan 5 lagi baru mengundurkan diri ketika sidang berlangsung. Alasannya takut dipecat katanya dari pekerjaannya. Kenapa pada mundur sih? Kan kasihan abah kalian. Jadi berkurang tuh yang membelanya. Katanya butuh perubahan. Ini mas sarannya kepada tim Amin, jika masih kurang saksi-saksi, ya tinggal nyomot aja tuh. Yang di luar kan banyak yang demo-demo. Lagian sama kan, teriaknya kan tentang kecurangan. Ya walaupun gak ada bukti, kan omon-omon juga bisa tuh. Without ethic, man has no future. Brother, kenapa sekarang baru bicara masalah etik, masalah Gibran dipermasalahkan? Kenapa nggak dari awal? Waktu pengambilan nomor urut, seharusnya Pak Anies sama Pak Ganjar tidak menyetujui. Berarti kan kalau seandainya menyetujui kan berarti tak ada pelanggaran etik dari KPU. Berarti kan disetujui. Betul. Itu intinya kan. Habis itu brother ngomong masalah etika. Ya, you said without ethic man has no future. This is to say mankind without them cannot be self. Ethic determines, chooses an action and suggests difficult priority. Okay, I tell you one thing. Why you not talk this word to Anies supporters? Kenapa Anda tidak berbicarakan perkataan ini ke pendukungnya Pak Anies? Anda wajib bicarakan kasih tahu ke mereka juga, karena mereka juga tak punya etika. If you talk about ethic, ya, pendukung Pak Anies sama sekali tidak ada etika. Mereka mencaci maki presiden, ya, demo, membuat kerusuhan dengan berdemo, habis itu mengajak rakyat untuk ikut berdemo. This is you think this is a have ethic? Can you think about it? I think better you talk with them. Okay, brother. Okay. I only advise you, please talk with the Anies supporters this word. Ya, bicarakan dengan pendukung Pak Anies perkataan berada ini, biar mereka tahu juga etika. Because you talk about ethic, then I talk to you about ethic. Okay, brother? Okay. That's all. Thank you so much, brother. Good luck. Mantap. Ya, itu tadi teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video ya. Memang sangat lucu-lucu ya. Lucu sekali sih menurut saya. Tadi kita bersama-sama melihat video awal tadi ya, itu kebingungan Prof Yusril terkait keahlian yang dikuasai oleh saksi begitu. Apakah ahli hukum ataukah ahli nujum gitu ya. Dia tadi mengajukan usul kepada tim pengacara paslon yang membawa saksi itu untuk menunjukkan bahwa yang saksi ini ahli apa begitu. Ini Prof Yusril sepertinya sedang bercanda ya teman-teman ya. Mungkin dia sedang menertawakan persidangan tersebut ya. Karena kenapa saya katakan bercanda? Karena dia berseloroh begitu loh. Ini ahli hukum apa ahli nujum gitu ya. Mungkin dia sedang menertawakan persidangan tersebut ya, mungkin ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Hotman Paris beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwa persidangan kali ini adalah persidangan yang paling mengambang yang pernah dia jalani selama karirnya. Wah, mengambang yang pernah dia jalani dan selama karirnya. Nah, mungkin yang dirasakan Prof Yusril juga sama ya teman-teman ya. Ini adalah persidangan paling gokil ya yang pernah dia jalani selama dia berkarir sebagai seorang pengacara ya. Kemudian tadi juga ada saksi yang menyebutkan Polda Karanganyar ya kan. Padahal di Karanganyar tidak ada Polda ya.
Mungkin maksudnya adalah Polres, mungkin begitu teman-teman ya, karena dia mungkin sedang nervous atau grogi sehingga dia ya salah sebut lah begitu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Pak Hotman. Mohon izin majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Ya, teman-teman, barusan adalah interupsi yang dilakukan oleh salah satu pengacara Paslon 02 yang sangat terkenal ya. Siapa lagi kalau bukan Hotman Paris. Dia memohon izin kepada pimpinan sidang agar saksi yang dihadirkan itu jelas keahliannya ya, dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tadi kepada pimpinan sidang. Nah, intinya Pak Hotman tadi mengatakan ini ya ahli hukum ataukah ahli ekonomi gitu. Karena sudah yang disampaikan sudah melebihi kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum dan sudah masuk ke dalam ranah ekonomi begitu ya. Mungkin maksudnya Hotman Paris demikian. Oke. Lanjut. Itu cuma ada di Indonesia, dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradab. Berapa tidak beradab itu Bapak. Karena apa? Di sidang pemilu kok ngebahas Pak Jokowi, ngefitnah Pak Jokowi, dan ngata-ngatain Pak Jokowi lagi. Nah, hubungannya Pak Jokowi sama pemilu ini apa, Pak? Hah? Oke, Pak, kalau Bapak bahas itu, kita bahas ya. Pertanyaannya, zaman presiden siapa yang turun ke lapangan, turun ke masyarakat, dekat dengan rakyatnya? Nggak ada, cuman Pak Jokowi. Kalau masalah lempar-lempar baju, Pak, ya kan, di sela-sela jam padat kesibukan Pak Jokowi, dikejar kerjaan dan lain-lain, ya Pak Jokowi ngelempar. Kenapa? Karena di situ banyak warga rakyat yang antusias menyambut kedatangan dari Presiden Jokowi. Masa iya Pak Jokowi harus mobilnya berhenti turun Bekasi, berhenti turun Bekasi? Ya kan nggak masuk akal, ya. Terus pertimbangan keselamatan seorang presiden di mana? Ini pakai ini Pak. Bapak ini bisa berdiri di sidang pemilu di MK seperti itu. Saya yakin Bapak ini berpendidikan yang tinggi. Tapi kok cara pikirnya pendek banget. Saya tahu ketika orang punya tujuan baik, berbuat baik, sekecil apapun itu, pasti di mata orang yang tidak suka selalu aja salah. Apalagi di mata yang kalah pemilu. Iya teman-teman ya, jadi perbuatan baik apapun ya di mata orang yang tidak suka itu ya selalu salah ya. Padahal perbuatannya baik tapi tetap aja dianggap salah. Itu adalah fakta ya. Ya teman-teman, ini cukup aneh ya teman-teman ya. Maksudnya yang komentar tadi ya, bukan netizennya tetapi yang di stage tadi ya. Siapa tadi ya namanya ya yang di sidang MK, saya lupa namanya. Ini kan sidang permohonan sengketa hasil pemilu.
Seharusnya ya memang yang dibahas dalam forum tersebut ya, dalam sidang tersebut adalah kecurangan-kecurangan pemilu beserta bukti-buktinya, kan begitu. Bukan malah membicarakan Pak Jokowi, menyerang pribadinya Pak Jokowi begitu kan. Tetapi ini kan aneh tadi ya. Ini kok malah membahas bansos ya kan. Dan Pak Jokowi yang memberikan bantuan yang dianggap kurang beretika ya. Tapi ini tadi kemungkinan yang dimaksud melempar-lempar itu adalah melempar kaos ya, yang sering kita lihat bahwa Pak Jokowi ketika datang ke daerah itu dia sering melempar kaos kepada para rakyat yang ingin bertemu dengannya, dan ini dianggap tidak beretika begitu, kurang lebihnya tadi ya. Ya ini aneh sekali begitu, karena ini sidang MK dan Pak Jokowi nggak ada urusannya dengan pemilu gitu. Oke, lanjut. Udah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah. Saksi Anies sudah terlambat, minta didulukan, belum disumpah. Ya, inilah ya pendukungnya Abah. Sudah terlambat tapi mintanya didahulukan. Ya begitulah, mintanya masuk surga melalui jalur demokrasi, yakni jalur demo. Sekarang giliran para hakim dan para pengacara 02 yang pusyang ya ngadepin anak-anak Abah. Lanjut. Ya, teman-teman, ternyata sudah habis videonya. Ya, teman-teman, sudah kita lihat bersama video-video menarik yang berseliweran di dunia maya. Salah satunya di TikTok ya, terkait aksi para saksi yang dihadirkan oleh paslon 01 yang semakin kesini semakin kesana, lucu-lucu, aneh-aneh, tetapi ya terserah kalian untuk menanggapinya bagaimana. Ada yang bikin ngakak, ada juga yang bikin pengacara bingung dalam menentukan keahliannya ya kan, ahli ekonomi, apakah ahli hukum, apakah ahli nujum gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusril tadi. Dan ada juga saksi yang ngomongnya ngalor ngidul ya kan, menggunakan bahasa Inggris pula. Ya, kemudian juga tadi ada video tentang 10 calon ternyata teman ya, bukan 7 tapi 10 calon saksi dari paslon 01 yang mengundurkan diri ya. 5 calon mengundurkan diri sebelum sidang dan 5 calon mengundurkan diri ketika sidang sudah berlangsung ya. Alasannya tadi takut dipecat. Kalau menurut saya sih nggak seperti itu ya. Mungkin mereka takut karena teman-temannya dicecar oleh pertanyaan oleh hakim dan pengacara tim paslon 02, dan saya menduganya calon-calon saksi tersebut merasa dirinya tidak mampu menjawab dengan baik, sehingga daripada malu lebih baik mengundurkan diri. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.